Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi sekaligus belajar tentang 3 hadis yang berkaitan dengan perintah untuk menjaga amanah. Hadis yang pertama berasal dari riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib bin 'an az-Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi qala fasami'tu haula'i min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Hadis ini memiliki arti kurang lebih bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Jadi pemimpin-pemimpin kita, presiden, gubernur, kepala desa, kepala sekolah dan lain sebagainya yang posisinya sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala, sebagai orang yang paling atas, maka dia memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Artinya dia harus menjalankan amanah selayaknya sebagai seorang pemimpin. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu adalah seorang pemimpin juga dan dimintai pertanggungjawabannya terhadap keluarganya yang dipimpin. Dalam hal ini siapa saja yang posisi sebagai suami maka hendaklah dia menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dalam mencari nafkah, mendidik anak, lalu memberikan kenyamanan dan tempat tinggal untuk keluarga-keluarganya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri hendaklah dia juga memiliki tanggung jawab terhadap harta-harta suaminya. Dalam hal ini juga tidak hanya dalam segi harta saja, tapi juga terkait dengan kehormatannya sebagai seorang istri, lalu tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu nanti ketika dia sudah memiliki keturunan atau anak. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan para pembantu lah kalau bahasa sekarang. Kalau dulu mungkin di zaman-zaman Nabi banyak budak, tapi kalau di zaman sekarang budak sudah tidak ada, maka dalam hal ini para pembantu dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap harta tuannya yang dijaga. Qala fasami'tu haula'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, semuanya saya dengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala warrajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Juga seorang anak katanya dalam hal ini kita sebagai seorang anak juga bertanggung jawab terhadap harta orang tua kita. Karena kita sendiri juga merupakan harta orang tua kita, maka dalam hal ini kita yang merupakan bagian daripada harta orang tua kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik beliau, belajar dengan baik, kemudian tidak mengecewakan beliau dan seterusnya.
Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin di antara kalian itu, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Nah, maka dalam hal ini kandungan hadis di atas mengajarkan kepada kita sekaligus menekankan kepada kita untuk tetap mengingat dan menjalankan amanah kita, baik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang budak atau pembantu, dan lain-lain sebagainya. Maka siapapun yang mengaku diri sebagai seorang yang beriman, maka wajib hukumnya dia menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perintah untuk menjaga amanah. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Haddatsana Muhammad bin Isa yakni Ibn At-Tabba'. Haddatsana Ibrahim Ibn Sa'din an Abdul Malik Ibn Rabi' Ibn Sabrah an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murus sabiyya bis-salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memerintahkan anak-anak untuk melaksanakan salat, mendirikan salat ketika usia mereka telah mencapai 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau dia tidak mau sholat ketika dia sudah mencapai usia 10 tahun. Nah, kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mulai mendidik anak-anak kita, mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sholat ketika dia masih usia 7 tahun? Nah, karena dalam hal ini untuk agar mereka terbiasa melaksanakan sholat ketika sudah dewasa tanpa diperintah gitu. Nah, dan makna fadribuhu kan tadi sempat dijelaskan fadribuhu 'alaiha, dan pukullah mereka. Nah, makna memukul di sini ya kalau untuk anak kecil kan kalau kita menggunakan kekerasan justru akan membuat mereka takut sehingga akan memberontak. Maka dalam hal ini makna fadribuhu kita artikan sebagai didiklah ya. Didiklah, bimbinglah, disiplinkanlah ya anak-anak kita untuk melaksanakan sholat dengan sendirinya ketika dia sudah mencapai usia 10 tahun. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun anak-anak kita sudah mulai kita biasakan untuk memperhatikan dan mengutamakan yang namanya perintah sholat. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Haddatsana Muhammadun haddatsana Amr bin Abi Salamah 'anil Auza'i qala akhbarani Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Nah, di dalam hadis ini kita dijelaskan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah tentang 5 hak. 5 hak yang menjadi tugas kita sebagai sesama muslim untuk kita saling menyempurnakan hak masing-masing. Apa itu? Yang pertama adalah mengucapkan salam atau membalas salam, ya, raddus salam. Nah, mengucapkan salam itu hukumnya sunat, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, terkait dengan hadis ini juga sebenarnya ada lebih banyak dijelaskan di dalam Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram, itu berkaitan dengan adab-adab yang seringkali harus kita amalkan dan itu seringkali kita lalaikan juga gitu. Kalau di dalam Bulughul Maram dijelaskan hak masing-masing di antara seorang muslim itu ada 6. Hakul muslim alal muslim sittun. Ya. Nah, jadi menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Lalu yang kedua adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka hendaklah kita jenguk.
kita doakan. Kalau dia sakit kita doakan. Ya, kalau mau yang doa yang simple-simple kan bisa kita doa dengan la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi itu akan menjadi ya pencuci dosanya insyaallah sebagai ujiannya bagi dia agar dosanya gugur gitu. Lalu yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz artinya mengantarkan jenazah, mengiringi jenazahnya. Lalu yang berikutnya ijabatud da'wah. Yang keempat yaitu menjawab undangan. Kalau kita diundang untuk menghadiri acara oleh saudara kita sama muslim misalnya secara khusus, maka hendaklah kita hadiri undangannya, penuhi undangannya. Lalu yang terakhir yaitu tashmiyatul atis. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang bersin, maka kita turut mendoakan mereka, mendoakan dia kalau dia bersin. Kan biasanya kalau kita bersin kan setelah bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena ketika kita bersin itu penyakit-penyakit itu menjadi keluar dari tubuh kita. Maka sebagai ucapan rasa syukur atas dikeluarkannya penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu kalau seandainya kita mendengarkan ada orang bersin, saudara kita yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakan dengan yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu. Maka kita kalau misalnya kita yang bersin lalu ada saudara kita yang mengucapkan yarhamkumullah, maka kita membalas doanya dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki segala urusan kalian. Nah, jadi itu adalah 5 hak yang harus kita tunaikan terhadap sesama saudara kita. Nah, sebagai seorang muslim, maka kita harus menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.